Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep jajanan jadul dari beras ketan ya. Kalau di Jogja ini namanya kue jadah manten. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu bahan untuk ayam suwir ya, ada 500 gram dada ayam. Ini akan aku rebus. Sebenarnya menggunakan 1/4 gram aja sudah cukup ya, tapi karena ini sekalian untuk lauk jadi buatnya banyak. Setelah empuk kemudian angkat, lalu suwir-suwir seperti ini. Kemudian aku akan siapkan untuk bumbu, ada 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 1 ruas jari lengkuas, juga 1 sendok teh ketumbar, serta sedikit air. Di sini aku akan blender ya, kalian bisa juga menghaluskannya dengan cara diulek manual. Ini supaya menghemat waktu aja dan supaya cepat. Oke, setelah di blender halus seperti ini, kemudian siapkan wajan dan juga minyak sayur kurang lebih 3 sendok makan untuk minyaknya. Kemudian gongso untuk bumbu halus hingga berbau harum. Kemudian tambahkan juga dengan 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, juga 1 batang serai. Ini akan aku gongso semuanya hingga airnya itu mengering dan berbau harum ya. Kalau sudah berbau harum, kemudian akan aku tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, kemudian 1 sendok teh garam. Ini nanti bisa sesuaikan ya, kalau kurang asin boleh ditambah, serta 1 sendok teh kaldu jamur. Masak kembali. Nah, setelah airnya sudah mengering atau tinggal minyak dan juga bumbunya aja, kemudian di sini masukkan untuk ayam suwirnya. Selanjutnya masukkan santan encer kurang lebih 150 ml. Kemudian masak kembali hingga santannya ini benar-benar mengering. Gunakan apinya api sedang aja supaya tidak cepat gosong dan bisa tanak. Nah, kalau santan sudah mendidih, kemudian masukkan 1 sendok makan gula pasir. Di sini bisa tes rasa ya, kalau seandainya kurang asin boleh ditambah garam. Jadi untuk garamnya itu sebenarnya opsional sesuai dengan selera kita. Oke, setelah mengering seperti ini kemudian angkat lalu biarkan hingga dingin. Di sini aku akan siapkan bahan untuk ketannya. Jadi ada 300 gram beras ketan. Ini sudah aku rendam ya selama 2 jam. Masukkan ke dalam wadah atau langsung aja dimasukkan ke dalam pengukus juga bisa ya. Kemudian kukus selama 20 menit dengan diberikan daun pandan. Oke, selagi menunggu 20 menit di sini aku akan siapkan untuk aronnya. Jadi ada 300 ml santan, kemudian daun pandan, daun salam, lalu juga tambahkan dengan 1 sendok teh garam, masak hingga mendidih. Ini santannya ini untuk aron ketannya nanti ya. Kalau sudah mendidih kemudian matikan api kompornya. Oke, setelah 20 menit kemudian untuk ketannya ini akan aku aron ya. Terlebih dahulu diaduk sampai ke dasar. Kemudian masukkan santannya yang masih panas. Sedikit demi sedikit terlebih dahulu, kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk rempah-rempahnya daun salam dan juga daun pandannya nanti digunakan lagi ya saat pengukusan yang kedua. Nah, ini aduk hingga tercampur rata. Kemudian kalau sudah, diamkan kurang lebih selama 5 menit aja dengan ditutup. Kalau sudah didiamkan selama 5 menit dengan ditutup, lalu akan aku kukus kembali dengan menggunakan pengukusnya yang tadi. Kukus selama 20 menit.
Lagi menunggu ketannya matang, di sini akan aku siapkan untuk bahan kulit. Ada 80 gram tepung terigu, lalu 2 butir telur. Untuk tepung terigunya pilih yang pro sedang aja. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, supaya rasanya tidak tawar, bisa ditambahkan sedikit garam ya. Kemudian masukkan secara bertahap 200 ml air. Kalau dirasa masih terlalu kental, boleh ditambahkan ya untuk takaran airnya. Ini untuk membuat lapisan dadar telur nanti untuk pembungkus ketannya. Kemudian supaya tidak ada yang bergerindil akan aku saring. Nah, setelah disaring seperti ini, kemudian langsung aja didadar. Mendadarnya dengan menggunakan teflon ya, atau wajan anti lengket boleh. Dadar tipis-tipis dengan menggunakan api yang kecil aja supaya tidak cepat gosong. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, untuk wajannya ini boleh ya dioles tipis dengan menggunakan minyak sayur. Oke, setelah proses pembuatan dadarnya selesai, di sini aku akan angkat ya untuk ketannya yang sudah matang. Kemudian akan aku aduk sampai ke dasar. Nah, ini kalau menggunakan tempat saat mengukus itu ketannya tidak lengket-lengket ya di pengukusnya. Nah, kemudian ambil kurang lebih beratnya 65 gram ketan. Kemudian isi di bagian tengahnya dengan isian ayam tadi, lalu bentuk hingga menjadi bulat pipih. Ini seperti membuat lemper itu ya, lemper tradisional, tapi ini tidak kita bungkus dengan menggunakan daun pisang. Oke, lakukan untuk pengisian ketannya hingga semuanya selesai. Oh iya, untuk membulatkannya itu sebaiknya selagi ketannya itu masih hangat ya, supaya tidak mengeras untuk ketannya. Ketan kalau sudah dingin cenderung dia agak sedikit keras, jadi aku sarankan saat masih hangat. Oke, setelah semuanya dibentuk menjadi bulatan, kemudian akan aku bungkus dengan menggunakan dadar telur tadi. Oke, kemudian bungkus ya dengan menggunakan dadar telur. Nah, untuk ciri khas daripada jadah manten ini kalau di Jogja ya, itu menggunakan cepitan dari bambu, bilah bambu gitu. Tapi karena aku nggak ada, jadi aku tanpa menggunakan bambu ya. Nah, kalau sudah semuanya dilapisi dengan dadar telur, nanti kemudian akan kita panggang atau kita bakar. Kalau di tempat kalian mungkin tidak ada ya makanan tradisional seperti ini, karena ini hanya ada di Jogja kelihatannya. Kalau di tempat lain mungkin namanya beda. Sepengetahuan aku namanya kalau nggak salah semar mendem ya, tapi itu biasanya tidak dibakar lagi dan tidak menggunakan bambu. Nah, kemudian di sini aku akan siapkan untuk kuah areh, yaitu ada 65 ml santan yang aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, kemudian aku masak hingga mendidih. Ini nanti untuk olesan saat proses pembakaran. Selanjutnya bakar dengan menggunakan teflon, ditambahkan sedikit margarin ya, kurang lebih 1 sendok teh aja. Untuk aslinya itu dibakar di atas arang ya, jadi rasanya itu menjadi khas, ada rasa-rasa terbakar arang gitu. Nah, ini untuk permukaannya aku oles dengan bahan olesan santan arehnya. Setelah bagian sisi di dalamnya itu sudah agak kecoklatan, kemudian balik.
Lalu setelah dibalik akan aku oles kembali dengan menggunakan olesan santan tadi. Nah, saat membaliknya itu 1 kali aja supaya tidak hancur ya. Sebenarnya ini juga untuk adonannya itu hasilnya nggak gampang hancur ya, tapi untuk mengantisipasi jadi pastikan saat membaliknya itu 1 kali aja. Oke, lakukan untuk pembakaran hingga semuanya selesai. Dan ini setelah semuanya selesai dibakar ya, tampilannya seperti ini. Aku juga akan berikan contoh yang diberi dengan penjepit dari bambu. Aduh, maaf ya, ini hujan jadinya agak, kalau ada suara-suara noise dari luar mohon maaf. Jadi aku nggak konsen. Nah, seperti ini kalau dibelah tampilan di bagian tengahnya. Dan rasanya itu enak. Kalian harus mencoba ya makanan tradisional dari Jogja ini. Namanya jadah manten. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan 3 ribuan. Ini cocok banget ya untuk isian snack box. Nah, nama daripada snacknya ini ketan crispy. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu bahan untuk isiannya. Jadi di sini aku menggunakan 1 buah bawang bombay yang sudah dipotong dadu kecil-kecil, lalu gongso ya dengan menggunakan api yang kecil aja, lalu minyaknya sedikit. Gongso hingga berbau harum. Setelah berbau harum, di sini akan aku masukkan 200 gram daging ayam cincang. Kemudian gongso lagi hingga daging ayamnya ini berwarna pucat. Selanjutnya tambahkan dengan 1 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh bawang bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh ketumbar bubuk, kemudian gongso semuanya. Juga tambahkan di sini dengan 1 sendok teh kaldu jamur. Kalau nggak ada kaldu jamur, boleh diganti dengan MSG. Lalu masukkan setengah gelas air, 1 sendok teh gula pasir. Kemudian masak hingga airnya ini mengering dan ayamnya matang. Setelah matang, kemudian matikan api kompornya, tunggu hingga dingin. Oke, selanjutnya aku akan siapkan bahan untuk ketan. Ada 200 gram beras ketan yang udah direndam selama 2 jam. Kemudian masukkan ke dalam panci. Tambahkan dengan 200 ml air, lalu juga 1 sendok teh garam. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang aja dengan ditutup seperti ini. Tunggu hingga mendidih. Airnya kalau sudah mendidih seperti ini baru diaduk dan tutup kembali hingga airnya ini menyusut atau mengering. Nah, kalau air sudah menyusut dan mengering seperti ini, kemudian tutup, diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit akan aku pindahkan ke wadah loyang yang aku alasi dengan menggunakan daun pisang ya. Ini bisa aja kalian langsung aja dituang ke dalam pengukus, tapi aku supaya tidak ribet dan juga pengukusnya tidak kotor ya, maka aku berikan ke wadah loyang seperti ini. Oke, kukus selama 20 menit dengan menggunakan api yang sedang aja. Nah, ini sudah matang ya. Kemudian akan aku pindahkan ke wadah. Dan kalau ada alasnya itu tidak akan nempel di loyangnya seperti ini. Oke, kemudian akan aku aduk. Lalu setelah itu akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan margarin. Lalu aduk hingga margarinnya ini tercampur rata.
Kemudian sisihkan dan tunggu hingga dingin. Selagi menunggu ketannya ini dingin, aku akan siapkan bahan untuk baluran ya. Ada 1 butir telur, akan aku kocok lepas dan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, juga tepung maizena. Nah, di sini untuk tepung maizenanya aku menggunakan 1,5 sendok makan ya. Kemudian tambahkan juga dengan air kurang lebih 50 ml, aduk hingga tepung maizenanya ini tercampur dengan telurnya. Lalu juga siapkan tepung panir kurang lebih 100 gram. Nah, kalau sudah, ambil ketan dengan berat kurang lebih 40 gram. Kemudian isi di bagian dalamnya dengan isian ayam tadi yang sudah dingin ya. Kemudian bentuk menjadi bulat pipih. Nah, lakukan hingga semuanya selesai, dan untuk alasnya ini boleh menggunakan daun pisang ya, tapi olesi terlebih dahulu dengan menggunakan minyak sayur supaya tidak nempel, atau bisa juga dialasi dengan menggunakan plastik. Kenapa daun pisangnya diolesi terlebih dahulu dengan menggunakan minyak sayur? Supaya tidak nempel ya, kalau nggak diolesi itu akan lengket, nempel di daunnya. Nah, saran aku sih gunakan aja alas plastik ya. Kalau pakai alas plastik tidak perlu diolesi dengan menggunakan minyak sayur. Oke, setelah semuanya dibentuk menjadi bulat-bulat pipih, kemudian selanjutnya akan ke proses pembaluran. Ini sebenarnya cocok juga ya untuk ide jualan frozen food. Kalau mau dijual frozen food, sebaiknya setelah dibuat bentuk bulat seperti ini lalu dibaluri dengan bahan baluran, baru setelah itu dimasukkan ke wadah, simpan di freezer. Nah, ini sudah ke tahap membaluri ya. Jadi pertama baluri dengan adonan telur, dicelupkan seperti ini, kemudian semua permukaannya baluri hingga merata dengan menggunakan tepung roti. Untuk tepung rotinya ini pilih yang teksturnya kecil-kecil, jangan terlalu besar, atau yang lembut. Kalau misalkan adanya yang kasar, boleh di blender terlebih dahulu hingga tepung rotinya itu menjadi lembut. Oke, lakukan hingga semuanya selesai. Oke, setelah semuanya selesai dibaluri dengan bahan baluran, kemudian akan aku goreng. Nah, satu resep ini menjadi 14 ya, 14 keping ketan kriuk. Ini tadi yang satu kecil ya, karena hanya 30 gram sisanya. Kemudian goreng dengan menggunakan minyak yang agak banyak, apinya menggunakan api sedang aja hingga berwarna kuning keemasan atau kuning kecoklatan. Resep ini bisa menambah kreasi kalian ya yang ingin membuat ide usaha jualan jajan pasar ataupun snack. Supaya tidak monoton ya, ketan begitu-begitu aja, coba dibikin dengan model lain, yaitu ketan crispy ala aku. Tentunya rasanya juga akan lebih enak, lebih gurih, dan juga insya Allah akan menarik pembeli untuk mencobanya. Oke, setelah semuanya selesai digoreng seperti ini, tunggu dingin, kemudian tinggal masukkan aja ke dalam cup mika. Atasnya supaya terlihat lebih cantik boleh diberikan stiker, jadi tampak lebih menarik aja untuk jualannya, walaupun itu hanya dari bahan ketan. Nah, ini dalamannya seperti ini, rasanya gurih, enak banget, kalian harus mencoba. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan ketan jadul, namanya kue ketan serundeng ya, tapi aku kemas dengan bentuk yang berbeda. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu untuk bumbu yang dihaluskan. Ada 4 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh ketumbar bubuk, kemudian 1 sendok teh kaldu jamur, lalu juga 2 buah cabai rawit. Kemudian aku haluskan. Setelah halus, kemudian tambahkan lagi 50 gram gula jawa, haluskan kembali. Lalu siapkan 100 gram kelapa parut, ini yang setengah muda ya. Kemudian masukkan untuk bumbu yang dihaluskan. Jadi di sini aku membuat untuk serundengnya itu serundeng basah, bukan serundeng kering. Nah, kemudian akan aku uleni atau akan aku campur, jangan diuleni ya, nanti air kelapanya keluar, jadi dicampur aja hingga tercampur rata. Kemudian di sini siapkan wajan, kemudian gunakan api yang sedang aja, cenderung kecil ya. Lalu masak kelapa parut ini hingga setengah kering, jadi jangan terlalu kering. Aku memang menginginkan serundengnya ini yang basah. Kalau kalian suka serundeng yang kering, boleh ya memasaknya hingga mengering. Oke, nah setelah setengah mengering seperti ini, kemudian angkat, lalu sisihkan dan tunggu hingga dingin. Nah, kemudian di sini aku akan siapkan untuk 200 gram beras ketan. Ini udah aku rendam ya selama 2 jam. Masukkan ke dalam loyang seperti ini atau langsung aja dituang di atas angsang ya. Kemudian tambahkan daun pandan, kukus selama 10 menit. Nah, setelah dikukus selama 10 menit, kemudian angkat. Sisihkan daun pandannya terlebih dahulu, masukkan 100 ml air panas. Untuk air panasnya itu sedikit demi sedikit ya. Kemudian tambahkan 80 gram kelapa parut, ini setengah muda juga. Lalu juga 1 sendok teh garam. Lalu aduk-aduk, ini namanya diaron ya kalau di Jawa. Nah, kalau sudah diaduk seperti ini, masukkan kembali untuk daun pandannya. Kemudian kukus kembali sampai matang, kurang lebih waktunya 20 menit dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Setelah 20 menit dan sudah matang seperti ini, kemudian akan aku aduk terlebih dahulu. Baru setelah itu akan aku tumbuk ya, akan aku haluskan supaya teksturnya itu menjadi seperti jadah kalau bahasa Jawa, mungkin kalau bahasa nasional namanya uli ya. Nah, kalau sudah ditumbuk, jadi menumbuknya selagi masih panas supaya gampang aja, cepat halusnya. Kemudian akan aku tempatkan di dalam loyang. Untuk loyangnya di sini aku menggunakan ukuran 20 x 20 cm ya, yang aku alasi dengan menggunakan kertas baking paper. Kemudian ratakan hingga merata di bagian permukaannya. Nah, kemarin ada yang bertanya apakah kalau menggunakan kertas baking paper itu tidak nempel-nempel untuk beras ketannya. Di sini aku jawab ya, kalau menggunakan kertas baking paper itu tidak akan menempel. Lain kalau kalian menggunakan kertas roti. Nah, kalau kertas roti itu sebaiknya diolesi terlebih dahulu dengan menggunakan minyak sayur supaya tidak nempel. Karena kalau kertas baking paper itu permukaannya sudah licin ya, sudah seperti ada lapisan minyaknya, jadi aman, tidak akan lengket. Oke, setelah merata seperti ini, kemudian akan aku keluarkan dari loyang. Kemudian akan aku potong bagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian ambil untuk serundeng basahnya, kemudian padatkan ya, bikin bentuk lonjong. Lalu untuk ketannya digulung. Nah, kalau kalian menggunakan serundeng kering, boleh ditaburkan ya di atas permukaannya, karena aku lebih suka yang serundeng basah, jadi ini aku padatkan dan diletakkan di bagian tengahnya aja.
Oke, setelah digulung seperti ini, kemudian akan aku bagi menjadi 2 ya. Dipotong aja. Kalau menggunakan pisau, lapisi pisaunya itu dengan menggunakan plastik supaya tidak nempel di pisau nanti ketannya. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Aku contohkan sekali lagi ya. Ambil serundeng basahnya, kemudian letakkan di bagian tengah, lalu gulung untuk ketan uli atau jadah ya. Kalau di Jawa itu namanya jadah. Nah, sesudah itu dibagi atau dipotong menjadi 2 supaya lebih kecil aja. Kalau nggak dipotong kan terlalu kepanjangan ya, kurang cantik tentunya. Oke, nah setelah itu siapkan plastik ukuran 8x18 yang sudah ada perekatnya ya. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan potongan daun pandan sebagai pemanis aja. Kemudian akan aku bungkus dengan menggunakan plastik supaya kalau yang makan itu tidak lengket di tangannya. Jadi ini cocok banget ya untuk ide jualan sebagai isian snack box. Mungkin sebagai pengganti lemper juga bisa. Gunakan ketan serundeng. Untuk harga jualnya sendiri, ini bisa dijual harga 2.500 sampai 3.000-an. Nah, seperti ini ya hasilnya. Sangat cantik dan juga beda tampilannya daripada ketan serundeng pada umumnya. Bisa juga dimasukkan ke dalam mika seperti ini supaya lebih manis ya saat menjual. Paketan isi 4 juga bisa ya seperti ini. Kemudian supaya nanti lebih terlihat cantik, boleh kalian tambahkan dengan stiker label daripada bakery kalian. Nah, untuk ketahanan daripada kue ketan serundeng ini di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari aja, karena kan kita menggunakan tambahan kelapa parut ya. Jangan terlalu lama karena nanti takutnya akan basi. Oke, demikian ya untuk resepku kali ini, cara pembuatan jajanan jadul ketan serundeng ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan isian snack box ya, seharga 1.000-an. Bahan dan juga proses pembuatannya gampang banget. Nah, seperti apa video lengkapnya? Simak sampai selesai. Aku akan buat terlebih dahulu untuk untinya. Jadi siapkan 100 ml air, lalu setelah itu tambahkan dengan daun pandan juga 120 gram gula jawa atau biasa disebut dengan gula merah ya. Untuk gula jawanya disisir terlebih dahulu. Kemudian di sini aku tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Lalu masak dengan menggunakan api yang sedang hingga gulanya ini larut. Nah, kalau sudah larut seperti ini dan berbuih banyak, kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua ya. Ini kelapa parutku beku karena disimpan di freezer, tapi nggak apa-apa, nanti juga akan mencair ya. Kemudian masak terus hingga airnya itu menyusut dan mengering. Nah, untuk memasaknya sendiri gunakan api yang sedang cenderung kecil aja supaya bisa tanak ya untuk unti kelapanya. Kalau tidak tanak itu unti kelapanya rawan banget untuk basi, jadi pastikan memasaknya itu dalam waktu yang lama. Nah, masak terus hingga agak sedikit mengering dan airnya benar-benar mengering. Nah, seperti ini kalau sudah dinginkan terlebih dahulu.
Kemudian di sini siapkan 250 gram beras ketan ini yang sudah aku rendam selama 1 jam ya. Kemudian masukkan ke dalam panci. Di sini akan aku liwet ya untuk ketannya. Nah, selanjutnya di sini akan aku tambahkan dengan daun pandan. Lalu juga setengah sendok teh garam atau sesuai selera. 1 sendok teh kunyit bubuk ini untuk memberikan warna kuning yang alami ya. Kemudian juga di sini akan aku tambahkan dengan 300 ml santan. Ini tadi dari 1 saset santan instan yang aku tambah air menjadi 300 ml. Nah, masukkan dan campur semua jadi satu. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Liwet hingga santannya itu mengering. Nah, supaya cepat mengeringnya di sini akan aku tutup ya, tutup rapat. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian aduk supaya tidak berkerak ya di bagian dasar pancinya. Lalu tutup kembali supaya cepat mengering untuk santannya. Nah, ini sudah agak mengering ya untuk santannya. Kemudian aduk sekali lagi sampai ke dasar panci. Kalau sudah, matikan api kompornya. Lalu di sini akan aku pindahkan ya ke dalam wadah loyang supaya nanti mudah aja saat pengangkatan kalau sudah matang. Nah, kemudian setelah dipindahkan ke dalam loyang seperti ini, loyangnya nggak perlu dioles minyak ya. Nah, untuk pengukusnya sudah harus kalian panaskan ya hingga airnya mendidih dengan menggunakan api yang sedang aja. Selanjutnya akan aku kukus selama 30 menit dengan menggunakan api yang sedang. Lalu untuk tutup pancinya tidak perlu diberi alas serbet ya. Nah, setelah 30 menit untuk ketannya sudah matang dan sudah lembut. Kemudian langsung aduk selagi panas ya, dan biarkan hingga hangat kuku. Oke, setelah hangat kuku, kemudian siapkan cetakan. Ini sudah dioles dengan menggunakan minyak sayur ya. Kemudian masukkan terlebih dahulu untuk kelapa unti yang sudah dingin. Lalu masukkan kurang lebih 1 sendok makan ketannya. Lalu tekan-tekan. Ini untuk ketannya masih hangat ya, supaya lebih gampang aja saat mencetak. Nah, lalu di bagian dasarnya akan aku beri alas daun pisang yang sudah aku bentuk menjadi bulat ya. Kemudian keluarkan dari cetakannya seperti ini. Lalu akan aku masukkan ke dalam cup plastik ini, cup Mika ya, cetakan untuk puding ceplok telur. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada Mika seperti ini, bisa juga dialasi dengan menggunakan kertas yang untuk roti kukus. Oke, lakukan hingga semua ketannya habis. Jadi pertama yaitu masukkan untinya terlebih dahulu, ditekan-tekan ya. Lalu 1 sendok makan ketan, tekan-tekan kembali. Bagian dasarnya alasi dengan menggunakan daun pisang, yang tujuannya supaya kalau nanti memakannya itu tidak lengket di tangan ya, karena ada alasnya gitu. Untuk satu resep ini menjadi 20 cup ya, dengan ukuran cup kecil. Jadi untuk ukurannya silakan sesuaikan sendiri aja. Sesuaikan dengan cup kalian masing-masing. Kalau menggunakan cup kecil ini kurang lebih beratnya 30-35 gram.
Nah, untuk harga jualnya sendiri silahkan tentukan sendiri ya. Kalau perkiraan budget dari aku di sini harganya kurang lebih 1000-an aja. Tapi itu juga tidak semua sama ya, karena kadang beda daerah itu beda harga jual. Jadi mungkin bisa dijual kisaran 1000 sampai 1500, bahkan ada yang dijual sampai 2000. Nah, seperti ini. Dan saat mau memasukkan ke dalam box ya, itu pastikan sudah dalam keadaan benar-benar dingin supaya tidak cepat basi. Untuk ketahanannya ini bisa bertahan di suhu ruangan maksimal 2 hari aja, karena kan kita menggunakan tambahan daripada santan ya, sehingga tidak bisa tahan lama. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, ide jualan 1000-an sebagai isian snack box. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Sampai bertemu kembali di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.